Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kibot. Di sini aku mau menjelaskan mengenai perhitungan cadangan dari satu polis asuransi jiwa multiple decrement dwiguna. Nah, sebelum itu, Kibot akan menjelaskan beberapa istilah yang mesti teman-teman ketahui dalam perhitungan cadangan ini. Yang pertama, tertanggung. Merupakan orang yang mendapatkan proteksi dari produk asuransi tersebut. Berbeda dengan pemegang polis yang adalah orang yang membeli produk asuransi. Kedua, asuransi endowment dwiguna merupakan suatu asuransi di mana ketika pemegang polis meninggal dalam masa proteksi ataupun masih hidup setelah masa proteksi, maka pemegang polis tetap mendapatkan manfaat dari polis tersebut. Dengan manfaat yang berbeda-beda tergantung karakteristik dari produk tersebut. Misalnya, seorang A membeli asuransi dwiguna dengan masa proteksi 10 tahun. Kemudian, ketika dia meninggal dalam masa proteksi, dia akan mendapatkan benefit sebesar X rupiah. Tetapi, jika dia masih hidup setelah masa proteksi, dia akan mendapatkan benefit sebesar Y rupiah. Ketiga, metode GPV atau Gross Premium Valuation merupakan suatu metode yang akan digunakan dalam perhitungan cadangan dengan menggunakan rumus perhitungan prospektif. Keempat, premi. Premi merupakan nilai uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Premi terdiri dari dua jenis, yaitu premi bersih dan premi kotor. Premi bersih merupakan premi yang dihitung berdasarkan manfaat-manfaat dari produk asuransi tersebut. Sedangkan premi kotor merupakan premi bersih yang sudah dimasukkan faktor-faktor biaya yang akan dibayarkan oleh pemegang polis nantinya. Yang kelima, decrement merupakan penyebab terjadinya klaim. Contohnya yaitu kematian. Keenam, actuarial present value merupakan nilai yang diharapkan pada saat ini berdasarkan serangkaian pembayaran yang mungkin terjadi terkait anuitas dan asuransi jiwa. Yang terakhir, anuitas hidup merupakan serangkaian pembayaran yang dilakukan pada interval yang sama selama masa hidup tertanggung dan membutuhkan fungsi survival karena bergantung kepada ekspektasi umur dari tertanggung sendiri. Setelah kita mengetahui istilah-istilah yang akan digunakan nanti, sekarang kita akan lanjut ke perhitungan cadangan. Pada perhitungan ini, Kibot akan menghitung cadangan dari produk asuransi dwiguna dengan metode GPV. Kenapa sih menggunakan metode GPV? Karena sesuai dengan PSAK 36 Revisi 2011, di mana pengukuran kewajiban perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis untuk benefit masa depan tidak lagi menggunakan metode premi neto, melainkan menggunakan metode premi bruto. Sehingga dalam metode pencadangan berubah menjadi pencadangan berdasarkan gross premium valuation. Secara umum, cadangan GPV dihitung berdasarkan selisih antara nilai tunai dari manfaat asuransi dan biaya-biaya masa depan dengan nilai tunai dari premi bruto dan pendapatan lain di masa depan. Selain itu, hal yang mendasari perhitungan menggunakan metode GPV adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, serta PSAK nomor 28 Revisi 2011 mengenai keuangan asuransi kerugian. Istilah sudah, dasar menggunakan metode GPV dalam perhitungan cadangannya juga sudah. Langkah selanjutnya apa ya? Nah, Kibot bakal menjelaskan secara singkat mengenai karakteristik dari produk yang akan Kibot gunakan. Karakteristik dari produk asuransi endowment yang dipakai adalah sebagai berikut. Usia masuk asuransi dimulai saat berusia 18 tahun hingga 50 tahun. Masa perlindungan asuransi dimulai sejak pemegang polis mendaftarkan asuransi hingga berusia 70 tahun. Masa pembayaran premi selama 20 tahun dengan metode pembayaran preminya adalah tahunan. Untuk manfaat asuransinya sendiri akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 100 juta rupiah, di mana manfaat kematian karena kecelakaan
sebesar 200% dari uang pertanggungan, manfaat kematian karena non-kecelakaan sebesar 150% dari uang pertanggungan, dan manfaat tetap hidup hingga akhir masa proteksi sebesar 100% dari uang pertanggungan. Asumsi-asumsi yang akan dipakai dalam perhitungan cadangan ini adalah tingkat mortalitas non-kecelakaan sebesar single rate 80% dari tabel mortalitas Indonesia keempat. Tingkat mortalitas karena kecelakaan sebesar single rate 20% dari tabel mortalitas Indonesia keempat. Tingkat suku bunga sebesar 7%, biaya tahun pertama sebesar 600.000 ditambah 80% premi, biaya renewal sebesar 400.000 ditambah 40% premi, biaya renewal saat sudah tidak membayar premi sebesar Rp750.000. Dengan pembagian proporsi biayanya adalah sebagai berikut. Pembagian porsi biaya ini tentunya dapat berbeda-beda tergantung dari perusahaan asuransi nantinya. Setelah memahami penjelasan singkat mengenai istilah dan asumsi yang akan digunakan, yuk kita langsung masuk ke perhitungan cadangan asuransinya. Berikut merupakan ilustrasi dari produk asuransi tersebut. Misalkan, A adalah seorang pria berusia 45 tahun. Ia hendak membeli polis asuransi endowment dan akan mendapatkan perlindungan hingga ia berusia 70 tahun. Sehingga, masa pembayaran premi yang harus ia bayarkan selama 20 tahun dan ia akan mendapatkan proteksi selama 25 tahun. Langkah pertama yang harus dilakukan aktuaris dalam menghitung premi bersih dari polis asuransi A menggunakan rumus umum sebagai berikut. Actuarial present value untuk decrement pertama, yaitu meninggal karena kecelakaan, yakni sigma dari faktor diskonto dikali dengan peluang hidup total seseorang berusia X akan hidup sampai K dikali dengan peluang seseorang berusia X plus K akan mati karena meninggal akibat kecelakaan dalam 1 tahun ke depan. Kedua, actuarial present value untuk decrement kedua, yaitu meninggal karena non-kecelakaan. Rumusnya sama, hanya saja berbeda dalam peluang kematian yang diakibatkan oleh non-kecelakaan. Yang ketiga, dwiguna murni, apabila orang tersebut masih hidup setelah masa proteksi asuransi berakhir, yaitu faktor diskonto dikali dengan peluang hidup total seseorang berusia X akan hidup hingga usia masa akhir proteksi. Yang terakhir, anuitas hidup merupakan sigma dari faktor diskonto dikali dengan peluang hidup total seseorang berusia X akan hidup hingga usia K. Dengan prinsip kesetimbangan, akan didapatkan rumus untuk premi bersih sebagai berikut. Langkah kedua, kita akan menghitung premi kotor menggunakan rumus berikut. Dengan adanya prinsip kesetimbangan, yaitu cash inflow sama dengan cash outflow, akan didapatkan rumus untuk premi kotornya adalah sebagai berikut. Langkah ketiga, kita akan menghitung cadangan berdasarkan masing-masing titik valuasi menggunakan rumus berikut. Dengan bantuan Microsoft Excel, didapat nilai present value dari cash inflow dan cash outflow. Nilai cash outflow sendiri diperoleh dari manfaat yang harus kita bayarkan apabila terjadi suatu klaim. Sedangkan nilai cash inflow diperoleh dari premi yang dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi. Untuk T sama dengan 0 atau titik valuasi ke 0, didapat nilai present value cash outflow-nya sebesar Rp57.086.068,73. Sedangkan present value cash inflow-nya sebesar Rp57.086.068,73. Sehingga nilai GPV reserve-nya sebesar Rp0. Perhitungan ini akan terus berlanjut untuk setiap titik valuasinya sehingga didapatlah nilai cadangan sebagai berikut. Perusahaan asuransi akan menggunakan Microsoft Excel sebagai acuan.
Namun, perusahaan asuransi juga butuh software lain untuk mempercepat perhitungan agar lebih efisien dan efektif. Di sini, Keyboard akan menggunakan software RStudio untuk mencari nilai cadangannya. Dengan menginput data sebagai berikut: tingkat suku bunga sebesar 7%, usia masuk asuransi saat umur 45 tahun, besar manfaat pertama yaitu 200% UP atau sebesar 200 juta rupiah, besar manfaat kedua 150 juta rupiah, besar manfaat ketiga 100 juta rupiah, serta jenis kelaminnya adalah laki-laki, sehingga didapatlah nilai sebagai berikut. Apabila dibandingkan hasil perhitungan dari Excel dengan RStudio, maka error yang didapatkan adalah sekitar 0,000341%, sehingga hasil yang didapatkan pada software RStudio menggambarkan juga seperti apa yang ada di Microsoft Excel. Jadi, kira-kira begitulah ilustrasi perhitungan cadangan menggunakan metode GPV dalam suatu produk asuransi. Menarik dan menantang sekali ya pekerjaan seorang aktuaris di perusahaan asuransi. Pada prakteknya, perusahaan asuransi cenderung memakai metode GPV rekursif untuk perhitungan cadangan. Dikarenakan, cara rekursif lebih memudahkan dalam melihat pola data serta memudahkan dalam proses pembukuan, terutama jika cadangan dihitung secara bulanan. Selain itu, cara rekursif lebih sering digunakan dalam praktiknya karena pada saat di lapangan, data yang tersedia mungkin tidak ideal, sehingga digunakanlah cara rekursif ini. Nah, kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk like dan sebarkan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Bila ada kritik dan saran, ataupun pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komen ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Keyboard pamit undur diri. Bye-bye.